Gempa dan tsunami Aceh melanda tanah Rencong 16 tahun silam. Bencana itu terjadi Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 pagi. Sekitar ratusan ribu nyawa melayang. Hampir setengah juta rumah penduduk hancur. Bencana tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004 itu pun menyisakan kisah menakjubkan dari sejumlah korban selamat, seperti yang kami kutip dari laman liputan6.com berikut ini. Satu, diselamatkan ular. Kisah Umi Kalsum, yang dikenal dengan panggilan Maksum, selamat dari maut berkat bantuan seekor ular. Pada Minggu pagi tanggal 26 Desember, 16 tahun silam Umi Kalsum menuturkan ia sedang asyik menanam bunga di perkarangan rumahnya di Desa Alunaga, Kabupaten Aceh Besar. Namun tiba-tiba bumi bergoyang dihempas gempa Aceh berkekuatan 9,1 skala Richter. Beberapa menit setelah gempa orang berlarian sambil berteriak air laut naik. Belum jauh Umi berlari, tiba-tiba tubuhnya terhempas gelombang tsunami. Umi Kalsum pun hilang kesadarannya karena terombang-ambing gelombang pekat tsunami. Saya sadar pertama sudah di jembatan ini, yaitu jembatan Kaju, ya subhanallah mulut ular itu di depan mata saya, tubuh saya itu dililitnya, ujar Umi Kalsum dalam bahasa Aceh. Awalnya, Umi Kalsum mengira ular tersebut hanyalah sebatang pohon pisang. Warnanya loreng, sampai di jembatan itu saya sudah sadar. Begitu lihat kepala ular, ya subhanallah, saya cuma berucap selamatkan saya ke darat ya meutuah, kenang Umi. Ular tersebut sebesar tiang listrik. Ditarik badan saya dari lilitan ular, tiba-tiba ular itu melepas saya dengan meluruskan tubuhnya, dan pergi entah kemana, ujar Umi. 2. Bocah bertahan 21 hari di tengah laut. Pada tanggal 26 Desember, 16 tahun silam, kostum timnas Portugal bernomor punggung 10 yang tercantum nama bintang sepak bola dunia Rui Costa, melekat di tubuhnya. Baju itu khusus dibelikan sang ayah karena dia tidak mau nomor punggung lain. Minggu pagi itu dia sedang bermain sepak bola di lapangan belakang rumahnya. Martunis, namanya, dikenal sebagai bocah ajaib. Gempa berkekuatan 9,1 skala Richter menghentikan dia dan temannya yang sedang bermain sepak bola. Tak seberapa lama kemudian mobil yang ditumpanginya dihantam gelombang raksasa hingga ia terpisah dengan ibu dan 3 saudaranya. Setelah timbul tenggelam dalam pekat gelombang, Martunis kemudian meraih sebuah kasur dan naik ke atasnya. Namun tidak bertahan lama, kasur pun tenggelam. Ia terus berusaha bertahan hingga bergelantungan pada batang pohon yang hanyut. Arus pun membawa Martunis berputar-putar hingga dirinya pingsan. Begitu tersadar, ia telah tersangkut di atas pohon bakau di kawasan Deah Raya, Kecamatan Siak Kuala. Semuanya rata, saya tak tahu di mana letak kampung saya, yang tampak hanya mayat-mayat, kenang Martunis. Martunis bertahan selama 21 hari di atas pepohonan dengan melimpangan mayat di sana-sini. Untuk bertahan hidup ia memungut makanan dan air mineral yang terseret gelombang. Pada hari ke-21, 2 pria yang sedang mencari keluarganya di kawasan tersebut menemukan Martunis. Lantas Martunis diserahkan kepada wartawan Sky News yang saat itu meliput bencana tsunami di kawasan Deah Raya. 3. Kembali setelah 10 tahun menghilang. Sepuluh tahun menghilang, Vanessa Rizkiam akhirnya kembali ke kampung halamannya di Aceh. Vanessa, 15 tahun, dipulangkan dari Malaysia, Jumat, tanggal 19 Desember tahun 2014 pagi, melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Vanessa merupakan salah satu korban tsunami Aceh yang selamat. Ketika bencana tsunami menerjang kampung halamannya pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu, Vanessa masih 5 tahun. Dia terpisah dari orang tua dan keluarganya. Tanpa bisa mengingat kejadiannya, Vanessa kemudian tinggal dan menjadi TKI di Malaysia. Keberadaan Vanessa diketahui setelah pemerintah Aceh mendapat informasi dari KBRI di Malaysia bahwa ada anak di bawah umur asal Aceh yang dipekerjakan jadi TKI.
Setelah ditelusuri ternyata Vanessa anak korban tsunami, ujar Kepala Dinas Sosial Aceh Bukhori, saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat, tanggal 19 Desember tahun 2014. Empat kubah masjid Gurah. Sebuah kubah masjid dengan berat puluhan ton yang terdampar jauh, bisa menjadi pengingat betapa dahsyatnya musibah yang menewaskan 230.000 orang dari 14 negara itu. Musibah itu dimulai dengan gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter pukul 7.59 waktu Indonesia Barat. Setelah gempa, air seperti bah tiba-tiba memenuhi daratan di Aceh. Saat itu, kata tsunami masih merupakan kosakata yang cukup asing, sehingga begitu melihat air datang, sebagian warga menyebutnya sebagai air bah atau banjir. Dalam waktu beberapa jam air bah, yang kemudian dikenal sebagai tsunami itu menerjang negara-negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia hingga garis pantai di Afrika. Korban paling banyak jatuh di Aceh. Lebih dari 100.000 orang meninggal dan puluhan ribu lainnya hilang akibat musibah yang terjadi di hari Minggu itu. Selain korban jiwa, banyak bangunan poranda. Sebuah kubah masjid besar di Desa Lamtengo, Pekanbadak, Aceh Besar, bahkan lepas dari posisinya. Kubah masjid terbawa arus dan terdampar lebih dari 2 km, tepatnya di areal persawahan di Desa Gurah, Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. 16 tahun musibah gempa dan tsunami Aceh telah berlalu. Namun kubah itu tetap berdiri di lokasi tempatnya terdampar. Bahkan kubah itu kini disulap sebagai tempat wisata dan dirawat baik. Warga menamainya kubah tsunami. Kubah tsunami ini biasa ramai dikunjungi pada event-event tertentu, seperti bulan Ramadan, dan juga saat memperingati musibah gempa tsunami tiap tanggal 26 Desember. 5. Masjid tetap kokoh di tengah terjangan tsunami. Sebuah bangunan masjid berdiri tegak di tengah kehancuran. Sejumlah orang yakin, kuasa ilahi menyelamatkan Masjid Rahmatullah tersebut. Masjid ini menjadi saksi bagaimana kedahsyatan empasan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, pada 2004 silam. Sebelum tsunami, perkampungan ini dihuni sekitar 6.000 jiwa yang umumnya berasal dari kelas menengah ke atas. Penduduk di perkampungan ini mayoritas karyawan PT Semen Andalas Indonesia. Selain itu, terdapat pula nelayan, petani dan warga dari berbagai latar belakang profesi lainnya. Saat tsunami terjadi, masjid yang hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai ini menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa. Meskipun beberapa sisi bangunan masjid rusak, sebagian besar tetap utuh dan selamat. Demikian 5 kisah menakjubkan tsunami Aceh.